Ada info bahwa Pak Surya Paloh mau ketemu Mbak Puan. Mbak Puan dalam tahun-tahun ini lah menjadi sangat aktif kan bertemu dengan siapapun. Caimin ini sering benar ngasih pernyataan yang kontraproduktif atau blunder. Nah, kira-kira Mas Anies sebel nggak? Ya kalau kita ngambil orang ya ambil orang seutuhnya. Kerjasama ya antara 01-03 ini sebetulnya sangat mungkin terjadi. Cuma memang yang menjadi halangan salah satunya katanya antara PDIP sama PKS. Memang pernah kedengeran beberapa petinggi PDIP itu seperti mau dengan semuanya yang penting bukan PKS. Setuju nggak dengan rencana pemakzulan Presiden? Satu-satunya jalan untuk menghentikan yang melampaui batas hanya impeachment, itu yang berbahaya menurut saya. Ada yang bilang bahwa persoalan-persoalan tadi melampaui batas itu hanya menjadi concern para elit. Salah, itu pandangan yang salah. Bertemu kembali dengan Info A1 bersama saya Arifin Asdad dan Saya Ipang Wahid, kita membahas info jalanan dan info langitan, Mas. ya Gus. Ya. Debat terakhir sepertinya masih terus ya dibicarakan ya. Masih oleh belum publik, belum move on ya. Yang paling seru memang antara 01 Mas Anies ya dengan 02 Pak Prabowo. Ini di luar debat saling saut-sautan terus. Ya, Gus. biasa. Ya. Tapi sebetulnya perkembangan survei seperti apa, Gus? Dengan Sekarang, setelah debat ya? Debat sendiri sebenarnya yang sudah itu hanya mempengaruhi antara 2-3% maksimum terhadap pemilih. Walaupun sekarang kan yang undecided votersnya masih tinggi. Tapi sekarang ini tren terbaik ada di pihaknya Mas Anies. Apakah itu karena debat atau tidak, ya itu kita masih belum bisa membuktikan. Tapi memang kenaikan yang cukup signifikan itu adalah di pihaknya Mas Anies. Nah, Mas Ganjar turun, Mas Anies naik, Pak Prabowo naik, tapi tidak terlalu signifikan seperti Mas Anies. Oh iya. Nah terus kemudian nih berarti kalau memang naiknya mungkin pertumbuhannya sampai seberapa, Gus? Kalau dilihat dari Mas Anies sendiri. Ya, Mas Anies itu di beberapa survei itu yang saya lihat antara sudah masuk ke level 25 sampai 27. Oh gitu ya. Ya, sementara Mas Ganjar justru malah turun di level di bawah 22. Jadi sebenarnya itu udah di atas margin error sebenarnya. Kalau Pak Prabowo gimana? Pak Prabowo itu ya tetap sama di antara 44 sampai 48 tergantung ini survei. Nah, sekarang pertanyaannya apakah dalam waktu yang tersisa masih 27-28 hari lah ya? Ya, masih bisa nggak ngejar untuk mendapatkan satu putaran. Nah, ini ya terkait dengan satu putaran, Gus. Sepertinya memang 01 dan 03 sudah mulai mencium sepertinya tidak akan bisa satu putaran. Nah, mereka sudah melakukan ada komunikasi nih. Iya, komunikasi politiknya cukup intens dan baik yang resmi maupun yang tidak resmi. Nah, cuma permasalahan tidak sesimpel itu karena ini kan genrenya berbeda, Mas. Antara 1 sama 3 nih. Nah, jadi apakah memang bisa terjadi? Nah, kayaknya kita perlu menghadirkan kawan kita ini yang akan kita undang nih, Mas. Ini tokoh penting di balik lahirnya koalisi Anies Muhaimin. Betul. Ya. Beliau Pak Sudirman Said ya. Sudirman Said. Nah, dan sepertinya Pak Sudirman ini dari awal memang mengawal Mas Anies dari awal nih sebelum pendaftaran pada saat mereka masih koalisi dengan Demokrat segala gitu. Ya, saya banyak pertanyaan. Pertama pertanyaan masalah apa betul 01 sama 03 mau gabung. Yang kedua, apa betul sekarang Mas Sudirman ini sudah mulai terpinggirkan? Nah, itu sebenarnya memang ada konflik internal katanya begitu. Ada. Tapi konflik internal apakah melebar ataukah memang sudah kembali mereka bersatu ya belum kompak lagi atau belum ya kita perlu tanya sih. Terus ada satu lagi sebenarnya kabarnya logistik juga minim sebenarnya Gus. Itu harus kita cek. Kita cek karena logistik minim karena nggak ngalir ke kita, Mas. Oke, ini kita langsung ya. Mas Sudirman saya sudah hadir di sini. Mas, terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Chief. Selamat datang kembali. Terima kasih sehat. Diundang lagi nih ya. Iya. Ini saya nitip sini boleh? Oh boleh silakan. Gimana? Sehat-sehat? Alhamdulillah. Mantap. Ini sepertinya masuk ke desa-desa. Ini Pak Sudirman. Kalau saya lihat pergerakannya ini tidak terlalu banyak muter di elit tapi masuk ke desa-desa. Ini rekor karena satu-satunya yang narasumber 2 kali datang ke Info A1. Saya? Oh iya. Waduh, terima kasih. Diawali dengan Pak Sudirman Said. Iya. Makanya sekarang programnya kita ganti episodenya. Namanya Desak Dirman.
Gus, episode pertama Pak Sudirman itu pengunjungnya banyak sekali loh. Wah itu. Hampir sejuta itu. Biasa, hampir sejuta. Nah, hampir sejuta. Jadi memang momentumnya pas pada saat itu Pak Dirman menceritakan tentang background. Ya, pada saat itu pecahnya koalisi perubahan dengan Demokrat. Kemudian masuknya. Ini juga momentumnya pas sekarang. Ini momentumnya pas. Momentum yang mesti kita tanya pertama. Pecah kan sekarang? Pecah. Break the record, udah closing. Ini kita dengar katanya sekarang surveinya lagi naik terus, sementara kawan yang satu turun. Jadi crossing. Kawan yang satu jangan begitu Gus. Yang satu bisa, semuanya kawan soalnya. Oh iya. Kawan yang satu maksudnya nomor 3 maksudnya. Oh, kawan nomor gitu 3. Iya. Seperti apa Jim? Memang survei terakhir. Iya, terima kasih nih. Mas Andis. Ini apalagi dapat kehormatan untuk yang kedua kali. Jadi semuanya kita syukuri karena sejak awal kan kita mengatakan memang ada banyak hal yang terjadi di luar kemampuan, di luar kontrol, termasuk tentu saja kita tetap berikhtiar, tapi belakangan yang dulu kan kita selalu ditaruh di tempat yang paling ujung kan, kunci, terus tapi secara bertahap mulai naik dan beberapa lembaga yang menurut kami kredibel tuh mengakui bahwa memang ada crossing dan itu satu optimisme dari teman-teman lah bahwa insya Allah ini waktunya masih cukup untuk terus mendaki pelan-pelan dan yang paling penting bagi kita itu bagaimana berusaha masuk putaran 2 lah. Kayak gitu. Oh yakin putaran 2 ya? Insya Allah dengan doa dari teman-teman semua dan dengan ikhtiar dari semuanya. Karena yang kita tidak kita ini memperoleh support bukan dari mobilisasi kan. Jadi betul-betul organik dari masyarakat. Dan kalau yang bergerak masyarakat sendiri artinya memang ya itulah adanya, mereka bergerak sendiri, biaya sendiri segala macam dan itu yang menurut kami berkah yang kita peroleh dan dari waktu-waktu kan ketika misalnya debat pertama, debat kedua, debat ketiga itu resonansinya luar biasa bahwa masyarakat juga mengikuti itu dengan baik. Itu kami rasakan. Ya. Itu termasuk debat terakhir kemarin. Iya, tentu saja. Dengan segala macam pro kontranya, tapi biasalah. Tapi kami secara keseluruhan merasa bahwa itu positif karena memang pertama kita tahu ya Pak Anies secara akademik juga menguasai, dia kan belajar mengenai ekonomi pertahanan, belajar public policy segala macam. Tapi juga komunikasinya kan sangat baik. Nah, ketika materi itu dibicarakan, secara materi dia leading, secara cara berkomunikasi juga rasanya diterima oleh masyarakat. Ada beberapa kritik lah, apakah memang harus begitu menyerang segala macam. Tapi ya namanya debat itu kan ya berusaha memperoleh advantage gitu, memperoleh keunggulan dan mungkin itu salah satu cara yang menurut saya ya kita dapat benefit gitu. Banyak yang berpendapat bahwa debat kemarin itu Mas Anies agak sedikit too much dalam menyerang, termasuk yang saya dengar pimpinan-pimpinan dari Timnas Amin sendiri juga begitu. Menurut Mas Dirman gimana? Pasti ada banyak pandangan, tapi saya malah dapat input dari banyak pihak. Bahkan sebelum pelaksanaan debat tuh, bahwa sebetulnya memang harus ada upaya untuk betul-betul mengambil benefit maksimal. Karena apa? Selama ini yang kita jual kan memang substansi. Jadi jangan substansi itu dikalahkan dengan gimmick-gimmick yang sebetulnya tidak mendidik. Dan menurut saya Pak Anies mengambil momen itu. Bahwa pada akhirnya ya memang substansi, pesan-pesan utama, program itu yang harus kita jual secara maksimal. Jadi kalau menurut Chief Sudirman tadi, menyerang tadi itu too much atau enggak? Seperti yang saya relatif saja sih, relatif saja. Dan yang membicarakan soal kok jadi personal gitu kan, sebetulnya juga bisa dibalik. Yang lebih personal yang mana gitu. Tergantung melihatnya. Tapi menurut saya ya itu sudah kejadian dan kita apresiasi respon spontan dari para pendukung itu sangat baik. Tapi juga analisis belakangan kan akhirnya
mengapresiasi proses itu yang tadi saya sebut. Materinya baik, materinya kelihatan tampil dengan sangat menguasai, tapi juga cara komunikasinya ya menunjukkan decisiveness, menunjukkan sikap bahwa dia tahu apa yang mesti dikerjakan itu. Yang dilihat publik itu kan sebetulnya malah bagaimana Mas Anies ya menyerang Pak Prabowo, kemudian ternyata Mas Ganjar juga menyerang. Itu memang di setting sedemikian atau sebetulnya itu spontanitas sebetulnya pada saat itu? Saya rasa tidak sejauh itu, meskipun orang bicara bahwa kita punya komunikasi, tapi saya kira beliau berdua juga mengambil kesempatan itu, atau semuanya mengambil kesempatan lah. Tapi kan kira-kira ketika ada kita bertiga nih misalnya berdebat begitu ya, begitu saya kelihatan lemah barangkali yang tadinya masih Bang tidak tertarik, menyerang jadi ikut menyerang juga, mau pukul lemah dipukul sekalian kan gitu. Tapi kita nggak ada istilahnya itu, nggak ada janjian atau enggak lah, kebetulan. Dan menurut saya dari sisi publik juga kan cukup baik apresiasi pada Mas Ganjar juga, dua-duanya baik lah. Dan kalau tadi ditanyakan apakah itu karena janjian, enggak sih. Jangan-jangan diskusi strateginya di WAG Kagama. Alumni Gajah Mada. Iya betul, sama-sama Kagama ya. Mas, tapi tadi melanjutkan Mas Asy ya. Dua-duanya bagus dalam penetrasi kepada Pak Prabowo. Tapi menurut data yang beredar justru yang taking advantage malahan dari pihaknya Mas Ganjar. Apa sama pemikirannya? Saya nggak tahu itu, tapi bisa jadi karena soal ekspektasi ya. Ekspektasi karena apa boleh buat, ekspektasi pada Pak Anies kan memang cenderung tinggi. Nah, Mas Ganjar beberapa kali memang kelihatan tidak terlalu serius mengambil porsi substansi. Tapi kemarin memang kita harus akui bahwa kalau nggak porsi substansi, porsi gimmick. Makanya jangan diteruskan. Diskusi tetangga jangan diteruskan. Nah, Chief, setelah debat ini kan kemudian Mas Salim melihat wah kok kompak nih 01 sama 03 gitu ya. Setelah itu ada komunikasi apa Chief dengan 03 nih? Sebenarnya sih bukan karena debat ya. Karena memang sebenarnya sejak awal kan kita juga pernah ngobrol di sini. Saya diskusi dengan siapapun, dengan timnya 02, 03 juga, dan sebagian besar kan yang di dalam tim inti kan teman-teman juga. Nah, kebetulan dengan 03 banyak hal-hal yang memang di situ ada semacam common ground, ada satu arena di mana kita bisa berbagi concern gitu ya. Misalnya soal kecurangan, kan wajar kalau orang yang punya kapasitas melakukan kecurangan dan yang lagi pegang kekuasaan. Dalam hal ini 02 kan. Itu semua orang paham itu. Nah, jadi kita sering diskusi dengan teman-teman 03 juga, membahas potensi kecurangan, membahas potensi aliansi ke depan bagaimana gitu. Bahkan kalau teman-teman masih ingat ketika Mas AHY memutuskan untuk keluar kemudian pindah ke tempat lain pun kita mengatakan pada beliau dan secara publik mengatakan bahwa kerjasama ini kan tidak hanya sekedar soal koalisi pada pemilu, tapi sesudah itu kan kita bisa juga ngurus yang lain-lain. Jadi sama, semangatnya sama. Nah kebetulan dalam proses dengan 03 tadi saya katakan banyak hal-hal yang bisa menjadi isu atau kepentingan bersama yang bisa kita sinergikan ke depan. Kebetulan mungkin ada momen-momen di mana mereka bertemu, PDIP ulang tahun, kemudian Mas Ganjar juga ulang tahun kemarin. Jadi ada momen sosial yang membuat seperti seolah-olah antara 01 dan 02 makin dekat, 03 makin dekat. Tapi sebetulnya proses komunikasi sudah lama berjalan dan kita teruskan komunikasi. Dari saya sendiri mengatakan politik ini kan seni kemungkinan, tapi juga penuh ketidakpastian atau seni dari possibility. Jadi ya sudah kita buka saja terus menerus komunikasi dan kita nggak menatap apa yang akan terjadi besok. Chief, ini kan kita melihat ini dengan Mas Anies sama Caimin aja, itu kan udah yang satu Mas Anies mungkin lebih cenderung Islamnya agak ke kanan sedikit ya. Nah Caimin yang Nahdliyin itu aja sudah awalnya kan agak nggak gampang juga untuk bertemu. Kalau ketemu sama PDIP
Ini tiga nih berbeda semua, ini bagaimana menyiasatinya? Kalau saya boleh agak normatif ya, Mas Arifin dan Mas Iqbal. Ya itulah tugas pemimpin kan. Keragamannya begitu rupa, kalau kita bisa duduk sama-sama kemudian sepakat dengan satu platform bersama mengurus Republik, that is leadership. Sebagaimana kita saksikan pada para pendiri bangsa dulu kan. Ada yang Katolik, ada yang Kristen, ada yang Islam, Muhammadiyah, NU segala macam. Mereka duduk sama-sama dan rumusannya rumusan sangat indah, rumusan Pancasila, rumusan konstitusi. Dan menurut saya sekarang harusnya kemampuan itu lebih daripada yang dulu-dulu karena alat-alat bantunya banyak sekali. Alat bantunya riset, alat bantunya teknologi, alat bantunya referensi dari berbagai negara. Jadi bukan soal kalau misalnya ternyata begitu beragam tapi bisa bekerja sama. Yang penting adalah tujuannya mau apa. Kalau tujuannya adalah menata negara, menurut saya banyak sekali yang bisa dikerjakan sama-sama. Kapan Mas Anies terakhir ketemu Bu Mega? Sepertinya secara khusus belum pernah, kecuali misalnya ketemu di event barangkali siapa yang menikah gitu ya. Itu. Tapi yang khusus seperti itu pertemuan intimate itu enggak. Kalau saya dengar ada info bahwa Pak Surya Paloh mau ketemu Mbak Puan ini. Benar nggak itu? Sudah lama ada rencana atau ada inisiatif itu baik dari Mbak Puan dan Pendeta Nasdem. Dan mungkin saja karena Pak Surya kan belum lama pulang dari perjalanan. Dari gunung. Ada tulisan Pak Surya Paloh tersesat di gunung. Karena nggak turun gunung dari kemarin. Iya mungkin aja. Dan Mbak Puan itu kan saya melihat fenomena baru dari Mbak Puan dalam tahun-tahun ini loh. Menjadi sangat aktif kan bertemu dengan siapapun. Dan itu baik untuk politik kita. Kalau dulu kan seperti agak membatasi diri. Sekarang nyamperin siapapun, bertemu siapapun gitu. Ketemu Pak JK, ketemu semua orang ditemuin dan itu gejala baik untuk politik kita. Jadi lebih tepatnya gayanya Pak Taufik Kemas lebih kelihatannya Mbak Puan. Iya. Dan sekali lagi saya ingin mengapresiasi itu karena alangkah baiknya kalau semua pihak itu seperti itulah, saling bertemu, saling ngobrol. Ya, ada yang menganalisa bahwa koalisi istilahnya kerjasama antara 01 03 ini sebetulnya sangat mungkin terjadi. Cuma memang yang menjadi halangan salah satunya katanya antara PDIP sama PKS. Anda melihat gimana aja? Masih mungkin kemudian bertemu? Saya mendengar dua-duanya ya. PKS mengatakan kita semuanya cukup dewasa. Sejak dulu malah sebetulnya PKS bersiap untuk kalau harus bekerjasama dengan PDIP. Bahkan sebelum dengan proses koalisi ini. Tapi kalau kita mendengar teman-teman PDIP juga sama. Nggak ada halangan yang mendasar gitu. Memang pernah kedengeran beberapa petinggi PDIP itu seperti mau dengan semuanya yang penting bukan PKS. Tapi kan tadi yang namanya politik itu tidak ada yang tidak mungkin sepanjang memang punya tujuan yang sama gitu. Nah, dalam urusan ini kelihatannya ada satu common interest atau interest bersama yang saya pernah sampaikan di beberapa media juga bahwa ada satu semangat kolektif dari banyak sekali elemen yang ingin yang melampaui batas itu jangan diteruskan lagi. Nah itu yang mungkin bisa jadi semacam interest bersama atau interest kolektif yang bisa dibangun dan kenapa pembahasannya seperti itu karena melampaui batas itu tidak sekedar soal cara ya, tapi soal etik bagian dari cara, soal bahkan undang-undang pun dikorbankan gitu. Nah ini menjadi sumber kegelisahan banyak orang dan kalau kita lihat kan sekarang yang turun gunung pakai istilah Gus Ipang, yang turun itu tidak hanya partai ini tapi civil society, masyarakat sipil sudah mulai muncul dan orang-orang yang kita pikir dulu itu tidak lagi akan punya minat untuk turun ke urusan politik. Sekarang mereka bersuara dan tujuannya sama, menyelamatkan demokrasi, menyelamatkan proses bernegara ini. Dan itu bagian dari yang menurut saya harus kita
hidupkan, harus kita suburkan supaya check and balance ini hidup gitu. Kembali ada. Kalau apalagi sekarang itu kan blok koalisinya agak mencemaskan. Satu blok partai-partai ngumpul itu semua gitu ya. Kemudian selama 9 tahun ini ya namanya kekuatan pengimbang itu kan sangat lemah gitu. Nah sekarang terjadi satu formasi baru yang menggunakan kesempatan pemilu sebagai opportunity untuk mendapatkan itu. Dan kalau nanti civil society juga bersuara, artinya mewarnai hal yang sifatnya normatif, itu akan lebih bagus. Jadi ada mitra bertanding gitu. Chief, saya dengar tokoh-tokoh itu yang pada turun gunung itu ada yang menggerakkan. Walaupun tadi kan Chief bilang katanya itu natural ya, organik. Sebenarnya seperti apa sih? Menggerakkan. Siapa tuh misalnya tokoh? Ya ada pihak lain dari kubu entah kan yang pasti yang diserang itu kan yang 02 pasti kan. Nah, yang saya dengar ada yang menggerakkan dari 01 dan 03 karena kan relatif dekat juga tokoh-tokoh tersebut. Apa iya? Saya sebutnya misalnya orang seperti Pak Erik Riana ya, yang kebetulan dalam cerita itu kan beliau mentor saya, beliau senior saya. Dan dalam cerita bagaimana interaksi dengan Pak Jokowi kan beliau datang. Iya. Itu sangat hati-hati untuk bicara dengan kami yang sedang bertanding gitu. Sangat hati-hati karena kita ketemu banyaklah urusan sosial, tapi kita jarang sekali ngomongin yang gini-gini. Karena itu kalau mereka kemudian dianggap ada yang menggerakkan, menurut saya sih enggak. Mereka terlalu independen untuk digunakan oleh kekuatan politik elektoral. Tapi bahwa mungkin saja dalam gerakan, dalam statement, dalam sikap itu seperti ada overlap atau ada kesamaan itu mungkin saja. Tapi menurut saya sih enggak lah. Jadi bahkan mahasiswa pun enggak sih. Jadi kalau bahasa komunikasi politik, loh kami ada yang menggerakkan, common interest kami lah yang menggerakkan kamu. Gitu. Nah tadi soal mahasiswa gimana sih? Kok nggak kelihatan seperti gerakan mahasiswa karena memang civil society ini kan kata Chief tadi kan mulai. Iya, kan saya mahasiswa nggak kelihatan ini mahasiswa. Saya sambungin. Boy ini belum ada Mas. Saya kira mereka bergerak, tapi memang kalau kita membandingkannya dengan selalu kan cerita reformasi 98. Suasananya kan beda Pak. Zaman itu tuh kan. Dan Gus Dur. Iya. Mahasiswa kan juga. Zaman itu tuh kan interest anak-anak itu nggak sebanyak sekarang. Jadi dengan mudah begitu ada satu agenda besar mereka ke sana. Sekarang ini kan sangat variatif itu dan itu pasti lebih menantang. Tapi dan belum ada medsos Mas zaman dulu Mas. Iya. Jadi nggak sibuk, sekarang kan udah enakan rebahan sambil main medsos. Tapi rasanya akan ada momentumnya atau momentumnya sedang tercipta untuk mereka sekarang ini terus menyampaikan pikiran-pikiran. Nah, soal kolektif interest tadi Chief terkait dengan melampaui batas tadi itu. Sebetulnya antara 01 dan 03 itu memang sudah sepaham dengan hal itu. Dibaca dari luar saja tanpa harus komunikasi kan sudah jelas bahwa keduanya itu berhadapan dengan struktur, ya kan? Dengan kekuasaan, dengan tindakan-tindakan yang bahkan kalau boleh dibilang yang paling melawan duluan sebenarnya 03 atau Ibu Mega. Dari mana tuh? Ketika orang-orang sekitar Pak Joko Widodo itu beride soal 3 periode. Ya, saya nggak tahu orang sekitar Pak Joko Widodo atau Balil atau Pak Joko Widodo sendiri, saya nggak tahu. Nggak ikut-ikut. Ketika jadi yang bersikap sebenarnya adalah Ibu Mega atau PDIP duluan dan banyak sekali sikap-sikap seperti itu. Nah sekarang ketika berhadapan 3 pihak ini, tentu saja ada suasana perasaan satu senasib tanda kutip ya, bahwa kita ini berhadapan dengan struktur, dengan kekuasaan, dengan bahkan kalau kita dengar obrolan-obrolan di belakang itu para pengusaha yang bermaksud menyumbang itu juga dipanggil, dilarang segala macam ya. Beliau mengatakan pengusaha itu tidak
bukan karakternya begini gitu ya. Ngeblok kemudian yang lain tidak disupport. Ini sekarang kita mengalami kesulitan karena dan konon yang mengalami kesulitan bukan hanya 01 tapi ya 03 dan ya saya tentu saja masih bertanya karena kan kolega-koleganya beliau itu masih banyak ya, tapi ternyata tidak kalah sulitnya juga dengan yang kita hadapi misalnya. Nah yang gini-gini jadi bahan obrolan kan. Ini baik dalam menghadapi struktur, menghadapi aparat tadi, menghadapi sikap dari pemimpin tertinggi itu ada suasana yang merasa kita ini ada suasana batin yang sama kira-kira gitu. Chief tadi bilang bahwa ada satu kesamaan ya. Terus 03 itu pihak 03 menganggap bahwa mereka di luar struktur dan terzolimi gitu ya, terutama masalah-masalah yang terkait sama hukum apa segala macam. Tapi gimana kan di situ ada Menko Polhukam ada di situ, ada Menkumham di situ, Kepala BIN juga terdengar dekat sekali sama Ibu. Bagaimana kok jadi merasa kayak mereka bukan bagian daripada ruling party? Yang Anda sebutkan tadi semuanya kan ada atasannya. Saya presiden kan. Nah kalau presiden ikut main gimana gitu. Jadi itu sesuatu yang semua dengan gampang memahami itu. Ya kita berharap atau bersyukur bahwa orang seperti Pak Mahfud atau siapapun yang di sana itu mudah-mudahan masih bisa menjalankan fungsi. Tapi juga ada soalnya adalah agak sulit membayangkan seorang bawahan itu kemudian mengambil sikap selama masih di dalam ya, kecuali keluar kemudian dia punya mengambil sikap yang konfrontatif itu beda lah. Tapi selama masih di bawahan, mau itu Kepala BIN, Kapolri, Menko Polhukam, semuanya kan akan ikut arahan dari Pak Presiden gitu. Dan semua sudah bicara bahwa sebetulnya langkah-langkah sampai undang-undang diubah gitu kan, kemudian menggunakan perangkat MK yang kebetulan adalah bagian dari keluarganya yang digunakan untuk kepentingan keluarganya juga, itu satu pesan yang sangat kuat bahwa saya bermaksud ke sana. Jadi kalian semua ya harus ikut apa yang saya agendakan. Dengan seluruh latar belakang dan Chief Dirman sendiri yang terkenal sebagai pejuang demokrasi, setuju nggak dengan rencana pemakzulan Presiden? Pemakzulan itu bukan perkara gampang. Saya kemarin sempat baca buku judulnya Presidential Misconduct. Itu catatan dari mulai George Washington sampai Obama. Karena itu ada sejarawan yang menulis begitu. Dan ternyata rupanya hampir seluruh presiden itu pasti ada urusan-urusan, apakah itu tuduhan pelanggaran hukum, tuduhan penghindaran pajak, tuduhan menggunakan segala macam. Kecuali satu orang, saya lupa namanya, tapi itu dia hanya sebulan. Nggak sempat berbuat salah itu. Hanya sebulan. Nah tapi dari sekian puluh presiden itu, yang mengalami proses impeachment hanya 4. Dan yang betul-betul dihukum, diberhentikan hanya 1. Namanya Richard Nixon. Yang lainnya dibebaskan oleh Senat maupun oleh MK karena dianggap tidak cukup bukti. Atau dianggap tidak betul-betul berkaitan dengan membahayakan kepentingan negara gitu. Jadi di negara yang sangat liberal pun impeachment itu bukan perkara mudah sebetulnya. Donald Trump 2 kali kan dilakukan proses impeachment dan dua-duanya dia lolos dari pemakzulan. Nah sekarang di sini bagaimana? Ya kembali tadi kalau itu menjadi jalan satu-satunya dan itu yang harus kita khawatirkan. Kalau seluruh stakeholders politik secara kolektif mengatakan satu-satunya jalan untuk menghentikan yang melampaui batas hanya impeachment, itu yang berbahaya menurut saya. Tapi kalau saya sebagai yang sedang dalam proses kontestasi ini sih, ya kita gunakan pemilu ini sebagai cara untuk menghentikan yang tidak ingin kita teruskan gitu. Dalam hal ini Pak Jokowi lah. Kita gunakan itu, kita berkompetisi dengan sehat gitu. Itu jalur elektoral. Nah, yang punya agenda-agenda impeachment tentu saja sekarang mulai banyak bahkan secara terang-terangan menyampaikan itu. Ya biarkan itu
berproses alamiah. Bahkan ada seorang yang mengatakan kalau pemilu mau baik, maka sebaiknya proses impeachment dimulai. Kan ada salah seorang pengamat yang mengatakan begitu. Karena sebagai warning, sebagai satu conditioning factor yang mungkin bisa, ya itu boleh-boleh saja. Tapi sebetulnya saya sebagai orang yang sedang dalam proses kompetisi ini sih ingin menggunakan proses elektoral ini sebagai cara untuk ya memenangkan pemilu, kemudian memperbaiki pemerintahan kalau menang, kalau diberi jalan Tuhan. Jadi kalau saya ditanya tadi kembali setuju apa enggak, prosesnya panjang, tapi bila itu menjadi satu-satunya jalan ya tentu saja kita serahkan pada para Gus pihak. Dur aja bisa di-impeach tanpa bukti. Nah sisi lainnya kan gitu kan, sisi lainnya panjang tapi juga bisa dicari cara kalau proses politiknya mendaki ya jadi itu bisa begitu juga. Chief, ada yang bilang bahwa persoalan-persoalan tadi melampaui batas, ya upaya menangguhkan kekuasaan, terus kemudian mengubah konstitusi untuk kepentingan politiknya, ya itu hanya menjadi concern para elit, ya para elit politik, para elit, ya. Sementara sebetulnya di bagian bawah itu katanya mereka itu tidak membahas sama sekali dan salah. Tidak terpengaruh. Itu pandangan yang salah. Datanglah ke desa-desa, temuin mereka, gitu, temuin petani, dengarkan mereka gitu. Justru di Jawa Tengah terutama yang saya, ketika presiden memaksakan anaknya masuk, itu justru kok begini gitu. Itu kemasan dari para ahli komunikasi yang kepingin seolah-olah isu itu bukan isu serius gitu. Dan menurut saya ahli komunikasi yang berpendidikan ini punya dosa besar. Karena mereka adalah masuk ke industri politik dengan tawaran sains kan, dengan tawaran ilmu pengetahuan gitu. Nah kemudian berusaha menutupi seolah-olah ini isu enggak serius yang ngerti orang elit segala macam. Itu salah sama sekali. Walaupun mereka dengan melakukan survei segala. Ya nanti kita lihat ya survei seperti apa ujungnya gitu. Saya pernah ngumpulin para penggerak TPS desa saya di Brebes kan saya kumpulin. Saya punya punya interest untuk saya ini timnya Anies di nasional, masa kampung saya harus kalah gitu. Jadi saya kumpulin penggerak-penggerak TPS. Terpanggil lah kira-kira itu supaya, dan luar biasa mas diskusinya itu. Kadang-kadang kita 2 minggu sekali kumpul sambil wedangan gitu. Mereka bertanya soal BUMN, bertanya soal utang, bertanya soal subsidi, bertanya soal energi, ya, apalagi soal-soal yang beginian tadi. Jadi akibat gadget ini semua orang mendapatkan cerita, dan dulu kan dengan versinya masing-masing. Dengan versi masing-masing tentu saja. Kalau dulu kan kalau orang tidak serius baca buku atau baca koran itu nggak dapat. Tapi sekarang nonton video sebentar, gila kok begini amat gitu ya. Nah, sementara kan memang kita lihat produksi dari TikTok itu dalam soal-soal begini luar biasa. Jadi kalau tadi ada pandangan masyarakat di bawah nggak ngerti, justru mungkin ini jawaban mengapa setelah digunakan segala macam cara, digunakan bansos, digunakan petugas aparat, digunakan kok sepertinya kenaikannya tidak sesignifikan yang dibayangkan gitu. Itu mungkin penjelasannya karena memang ada hambatan psikologis soal itu. Menurut saya sih begitu. Jadi kalau menurut Chief, masyarakat yang ternyata memang memahami isu-isu yang selama ini dibahas oleh publik ya, itu akan bisa terus membesar atau bagaimana? Nah, saya kan diajak diskusi soal kenapa Anies akhirnya masuk ke dalam urusan TikTok, urusan media-media sosial yang selama ini belum sampai lah. Saya malah justru ngeliatnya begini, di awal-awal Anies menyampaikan pesan-pesan solid soal negara mau dibawa kemana gitu. Memang itu dianggap konsumsi elit kan. Tapi setelah pesan-pesan itu masuk ke bawah pelan-pelan gitu, begitu masuk ke dalam media yang lebih populer, lebih bisa dipahami oleh masyarakat, itu jadi kayak gelombang yang luar biasa gitu. Jadi itu nyambung.
mungkin saya nggak ingin komentar yang lain. Tetapi begitu kita pesannya kosong, meskipun kita menguasai media sosial sebanyak-banyaknya, ya namanya kontennya nggak ada mau gimana gitu. Tapi yang diproduksi oleh Anies dan tim itu dalam soal-soal mulai dari soal pertanian, soal perdagangan, soal energi, soal pertahanan, semua lah yang sekarang dibahas. Itu jadi pasarnya ketemu, channelnya ketemu, pesannya juga tersedia gitu. Apakah hal ini kemudian yang menyebabkan tadi itu elektabilitas Mas Anies bisa jadi naik? Bisa jadi dan ini kan bukan matematika ya. Ini interplay lah antar faktor. Tadi mungkin pesannya nyampe, medsosnya jalan, tapi juga gelora di lapangan itu kan getok tular tuh. Kami malah lagi betul-betul mensyukuri karena kita nggak punya uang, maka tindakan-tindakan bikin APK itu jadi gerakan masyarakat gitu. Dan itu mereka seperti berlomba-lomba dengan segala macam kreativitasnya. Sepatu rakyat, itu ada buktinya. Ada buktinya aja. Kan banyak orang mengatakan wah itu hanya sekedar ada iklannya sih. Hanya sekedar apa namanya narasi yang disampaikan aja. Itu tadi kalau kita datangnya ke daerah gitu ya. Misalnya saya ketemu di Banjarnegara itu. Seorang pengusaha biasa aja, dia nyiapin 3 rukonya gitu ya untuk dijadikan posko atau di Sorong baru ketemu nih saya 2 minggu lalu Sorong. Dia tuh punya ruko besar mau disewa oleh warung Padang. Tapi dia bilang begini, tahun depan ya setelah pemilu selesai. Karena ruko ini saya mau gunakan untuk dukung Pak Anies gitu. Keren. Itu gejala itu muncul di mana-mana dan mereka tidak pernah tahu kan, tidak pernah kenal gitu. Jadi itu yang saya maksud sebagai organik yang muncul, yang akhirnya memenangkan Anies Muhaimin itu menjadi gerakan, bukan girohnya muncul. Ya. Itu yang mungkin ya kami terus-menerus mengatakan patut kita syukuri karena suasananya seperti itu. Mas, tadi ngomong Muhaimin ya. Data yang saya dapat di Jawa Timur itu kenaikannya tidak terlalu signifikan. Nah dibanding nasional gitu ya, Amin khususnya. Gimana? Apakah memang Caimin kurang kerjanya atau memang nggak sekuat itu? Saya rasa Jawa Tengah dan Jawa Timur memang medan yang menantang sih ya. Yeah. Mas Ganjar tentu saja sangat kuat di Jawa Tengah. Pak Prabowo juga dulu kan kuat di Jawa Tengah. Apalagi sekarang dengan bersama-sama Gibran pasti kan segala macam instrumennya ada jalan. Jawa Timur juga tidak mudah kan karena di sana ada Pak Mahfud juga yang biasanya dan Mas Ganjar yang duluan melebar ke Jawa Timur gitu. Jadi ketika Caimin masuk memang medannya tidak mudah, tapi kalau dari segi kajian-kajian internal itu sebetulnya progresnya lumayan baik dan yang tidak dimiliki oleh orang pihak lain adalah kan gini nih. Ini kata banyak teman-teman NU. Memang dulu pernah ada calon Gus Solah pernah jadi calon wakil presiden, Pak Hasim juga pernah. Tapi beliau tokoh NU murni, bukan tokoh partai. Nah sekarang ini orang NU dan pemimpin partai. Dan selama belasan tahun Pak Muhaimin itu betul-betul ngurumat atau merawat jaringan-jaringan NU dengan baik. Jadi menurut saya memang tidak seluruhnya tampil dalam angka, tapi dari suasana di bawah itu saya optimis tuh hasilnya mungkin akan lebih daripada yang sekarang muncul di survei. Keren. Perkiraannya sampai berapa persen sih yang bisa dikuasai nanti itu kira-kira Jawa Timur? Saya nggak tahu, tapi terutama Jawa Timur ya. Tapi Jawa Timur kalau kita dapat 30 di atas 40% aja, insya Allah kita aman. Tadi Chief bilang bahwa nggak punya uang, emang bener nggak punya uang? Amin ini nggak punya uang. Bener. Oh. Itu karena sehingga apa banyak yang bilang baliho nggak ada. Secara tim ya, secara Pak Aniesnya lah. Karena ya kita tahu lah Pak Anies menjadi gubernur tuh 5 tahun dan masuknya ke dalam proses itu juga boleh dibilang sebagai pihak yang dimusuhi pengusaha waktu itu kan. Dan itu kan belum recover hubungan dengan pengusaha itu. Ya ada 1, 2, 3 barangkali yang betul-betul bersahabat. Nyumbang lah mereka itu nyumbang. Tapi bukan dalam konteks seperti kepingin memberi sponsor yang besar-besaran gitu. Jadi kami ini misalnya ada yang nyumbang katakanlah 5 juta gitu ya udah cari kaos, pesan kaos. Jadi kita nggak punya perencanaan yang mau bikin kaos sekian
sekian juta, sekian ribu, enggak. Kalau ada belanja, kalau nggak ada ya diem aja. Begitu ada yang ngasih untuk bikin spanduk, kita bikin spanduk. Jadi itu yang terjadi dan tapi kalau kita tadi cerita ke daerah, ada di Tegal pemilik rumah sakit tuh, saya nggak sebut namanya, tiap hari memproduksi kaos spanduk dibagi-bagi ke relawan gitu. Atau di Cilacap ada ibu-ibu bawa ke relawan nih, Mas, saya kasih 1 kilogram untuk bikin macam-macam APK gitu. Jadi gejala itu yang menolong kita, dan hitung-hitungannya barangkali jumlah uang itu kalau di total miliaran besar juga ya. Bukan ratusan miliar gitu. Karena itu kan, dan hampir setiap kali Pak Anies ke daerah kan sebetulnya bukan kita yang menyelenggarakan acara, tapi diundang dan mereka yang menyelenggarakan. Jadi memang pengusaha yang menyumbang Mas Anies, ya tim Amin, ini minim ya? Pengusaha besar ya? Pengusaha besar. Tapi pengusaha lokal itu mereka dengan ini sendiri. Dan saya menerjemahkannya sebagai inilah demokrasi yang sesungguhnya gitu ya, yang ditopang oleh partisipasi publik gitu. Chief, saya dengar ini info yang A1 juga nih, bahwa A1 ya? Lo A1. Jadi ini yang saya dengar bahwa ada arus masuk bantuan dari luar negeri untuk Mas Anies. Apa memang sampai segitunya interest mereka? Saya nggak tahu lewat mana dan siapa yang mengurus ya. Tapi saya tahu bendaharanya Mas Anies. Saya tahu siapa orang-orang yang ditugasi untuk. Dan bukan dari Timur Tengah, justru dari negara Barat. Kalau menurut saya itu cerita dongeng dari waktu ke waktu lah. Karena pertama kalau mereka mau bantu, apa ya dengan cara seperti itu. Terus yang kedua, bagaimana cara membawa uang itu kan. Saya nggak punya pengetahuan. Tapi yang saya ketahui, yang saya alami hari-hari ini, kalau uang itu betul-betul ada, mungkin kita tidak struggle seperti sekarang. Misalnya sekarang ini kita sedang menata-nata soal bagaimana pengelolaan saksi, itu juga kita lagi. Nah, saya tidak tahu apakah ada dalam tim kita itu yang tadi punya jaringan keluar, kemudian memperoleh dukungan, ya kita nggak tahu. Kalau Chief Sudirman saya kemarin ke Washington itu dalam rangka apa itu? Bukan dalam rangka mencari tadi itu? Di Washington. Cuman ketemu sama Pentagon aja. Pentagon City. Ini sebetulnya rencana lama, karena kan beberapa waktu ini kan memang ya kami komunikasi dengan banyak pihak ya, dengan Uni Eropa, dengan kemarin saya pergi ke Ho Chi Minh pada kira-kira bulan lalu, ketemu jaringan-jaringan NDA lama yang pernah di sini. Jadi ketemu teman-teman lama yang kira-kira ginilah. Di Washington ketemu beberapa scholar, beberapa orang Indonesianis yang punya minat pada pemilu di Indonesia, dan teman-teman lama. Ada yang dulu kerja di Aceh, sekarang jadi dean di satu universitas, di dekan segala macam. Mereka pengen tahu situasi, tapi kira-kira pesan dari kami itu kepengen mengundang sebanyak mungkin mata internasional untuk melihat ini. Kenapa? Satu, demokrasi Indonesia ini terlalu penting kalau tidak diselamatkan gitu. Dan Indonesia yang demokratis yang memang sebagian besar umat Muslim itu akan berpengaruh pada kawasan, bahkan akan berpengaruh pada dunia. Karena itu kita ingin mengatakan pada mereka, minta tolong dilihat, jangan sampai pemilu kita ini dimanipulasi begitu rupa sehingga proses yang sudah baik kita rintis sejak reformasi itu menjadi mubazir gitu, dan kurang lebih gitu. Tapi mereka memang antusias gitu ya, ingin melihat Indonesia atau seperti apa sebetulnya? Sangat antusias, dan saya kira teman-teman media juga ketemu dengan para diplomat di sini kan juga sama, cuman bedanya barangkali tadi kita diskusi dengan para intelektual gitu di sana itu. Betul. Nah ini keren nih, nggak terasa waktunya nih. Pertanyaan saya terakhir nih. Iya. Ini karena berhubungan sama sepupu saya, Caimin. Caimin ini sering benar ngasih pernyataan yang kontraproduktif atau blunder. Nah, kira-kira Mas Anies sebel nggak? Saya
cukup memahami Pak Anies ya, Mas Anies ya. Dan kira-kira ya kalau kita ngambil orang ya ambil orang seutuhnya dengan segala macam karakternya. Jadi dengan segala resiko. Dengan segala konsekuensi ya gitu. Jadi yang penting kan gini, kita prepare aja. Kalau misalnya ada sedikit kelucuan gitu ya, nanti kita bagaimana cara menghandle-nya. Tapi sejauh ini sih beliau udah baik-baik. Dan barangkali justru itu yang mengimbangi Pak Anies yang dikritik terlalu serius ya. Yeah. Nah, muncul sikap cair dari sepupunya Gus Ipang ini. Jadi nah tinggal yang penting berdua itu nggak ada jarak. Kalau ada apa-apa ngobrol, dialog. Rasanya mereka tidak ada jarak karena sangat sering bersama-sama dan terutama nih menjelang debat, walaupun yang maju adalah katakanlah Pak Anies, pemungkinannya ikut diskusi juga atau sebaliknya. 1-2 terjadi sesuatu yang mungkin orang seperti menyayangkan ya, namanya manusia nggak ada yang sempurna. Tapi kita prepare untuk melakukan langkah-langkah koreksi. Kunci cuma satu, selepet. Chief, ini kan tadi 01 akan melakukan komunikasi ya dengan 03. Ya, sementara sempat ada kabar ini di internal ini memang ada persoalan, ada clash. Terutama Pak Sudirman Said dengan civilization. Wah. Antara Sudirman Said dengan Pak Ahmad Ali itu gimana ceritanya itu sebetulnya? Beliau wakil ketua umum Nasdem ya. Beliau adalah disebutnya head coach atau pelatih utama dari tim ini. Jadi saya sangat hormat, saya respect pada beliau dan saya beberapa kali datang ke kediamannya, ke kantor segala macam. Jadi secara pribadi nggak ada urusan, nggak ada personal matters lah. Yang namanya beda pandangan muncul di mana-mana, apalagi ini kan timnya besar sekali. Nah, orang bertanya kenapa mesti sampai publik gitu. Saya kira tiap diri kita punya kewajiban untuk menjaga spirit dan memberikan satu direction. Yeah. Sebetulnya mainstream pikiran itu sedang kemana gitu. Dan itu yang saya lakukan. Yeah. Jadi dan saya kan tidak konfrontatif, tapi saya mengatakan argumennya adalah politik itu ya harus cair, harus bisa duduk dengan siapapun. Jangankan politik, perang aja kita saling kirim kurir gitu ya. Itu begitu aja. Tapi konflik yang sifatnya mendasar itu nggak ada. Insya Allah nggak ada. Tapi sekarang sudah mulai solid lagi. Ya beliau datang di rapat-rapat, saya juga hadir di rapat-rapat dan tukar pikiran ya, saling tukar informasi gitu. Saling support. Oke Chief, pertanyaan terakhir dari saya. Ya ini kalau memang Mas Anies nanti ditakdirkan menang. Kalau ditakdirkan menang. Yang diharapkan Pak Sudirman Said nanti kalau misalnya menjadi presiden, apa sih sebetulnya concern Pak Sudirman? Apakah memang inner circle ini perlu dijagai atau seperti apa sih? Tadi kan saya nyebut buku itu ya, Presidential Misconduct. Ya. Tapi juga belajar dari 7 presiden kita gitu. Semua dari 7 presiden yang berhenti dengan normal baru 3, yang lainnya ada ketidaknormal. Dan semua menyangkut urusan-urusan personal interest, conflict of interest pribadi gitu. Nah, begitupun beberapa kecelakaan pemimpin, tidak hanya presiden, itu banyak terjadi karena lingkarannya tidak cukup menjaganya gitu. Ada suatu orang sejarawan mengkaji 2 presiden yang hebat di Amerika, namanya Lincoln sama satu lagi George Washington? Bukan, saya lupa namanya, saya tulis kemarin dalam satu media. Jadi ada 4 yang membuat kedua orang itu bisa menjadi presiden yang disebut legendaris. Nomor 1 punya daya tahan menghadapi segala macam tekanan. Yang kedua berani mengumpulkan advisor, orang-orang ahli yang jujur, yang terbuka dan siap berdebat dengan presidennya gitu. Dia sebagai penjaga. Yang ketiga, orang-orang ini bisa menjadi credible messenger keluar gitu. Bahwa dia menjadi orang yang membawakan pesan. Nah, yang keempat, ini soal-soal yang berkaitan dengan konstituen.
Bahkan Lincoln mengatakan, saya perlu orang-orang kuat yang bisa menjadi duta saya ke media gitu. Nah, saya punya harapan seorang seperti Anies yang sekolahnya di negara modern, aktivitasnya panjang gitu ya. Itu kan pasti tahu sejarah bangsa-bangsa yang maju mana, yang nggak maju mana. Tahu juga para pemimpin gitu. Nah, saya berharap bahwa beliau cukup tahan, cukup kuat untuk melingkari dirinya dengan orang-orang yang satu visi, yang jujur, yang tidak punya kepentingan lain kecuali kepentingan publik. Itu saya kira harapan semua orang, bukan hanya harapan saya. Dan saya sih pengen mengajak semua ya, termasuk Gus Ipang, Mas Arifin untuk sama-sama menjaga, karena yang sedang kita bangun itu kan bukan aset pribadi, aset publik. Presiden ini kan punya publik, jadi kita begitu siapapun jadi presiden harus kita jaga. Apalagi nanti kalau yang jadi adalah presiden yang saya ikut memperjuangkan, pada saya sih ingin ikut menjaga itu. Baik. Mesti jalan ke bandara. Bandara sibuk sekali. Waduh. Supaya kelihatan sibuk. Gus, tapi ini buku apa nih? Ini nih saya mau kasih buku ini. Ringan-ringan aja. Keren. Jadi sejak 2017 atau 2018 ya, saya kan terus ngumpulin tulisannya. Ada teman yang ngumpulin namanya Agus Muhammad, terus dia kumpulin, dia terbitkan bulan lalu. Oh, ini buku yang kemarin beberapa waktu lalu diluncurkan sama Chief Sudirman ya? Oke. Terima kasih. Judulnya apa Chief? Judulnya Thank you. Bergerak dengan kewajaran. Ini buat Chief Arifin juga. Sip. Terima kasih. Mantap. Terima kasih banyak. Waduh. Terima kasih. Best of luck. Nih saya dapat buku juga nih. Mohon doa ya. Bergerak dalam kewajaran karena banyak yang nggak wajar. Makasih banyak Chief. Selamat sukses. Salam buat Mas Anies, salam buat Caimin. Gus sukses. Mudah-mudahan apa yang dicita-citakan tercapai. Thank you. Sangat. Oke, terima kasih Chief.